Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, setiap kali datang bulan Ramadan, para penceramah, para ustadz, para mubalik selalu mengutip ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan padamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini sering sekali dibacakan, bahkan kita sudah hafal artinya, hafal maknanya dan segala macam. Sampai kita lupa mungkin untuk mempertanyakan apa sih makna takwa itu sebenarnya. Kata takwa kita pakai sering sekali dan kita mengucapkannya. Setiap Jumat para khotib selalu mengatakan, berwasiat agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sering banget orang mengartikan takwa itu atau menyamakannya dengan ketaatan. Karena sebagian ulama mengartikan takwa dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Ada juga yang mengartikan takwa sebagai takut. Tapi kalau kita lihat, taat dan takut itu sebetulnya adalah efek berikutnya dari ketakwaan. Lalu takwa itu sendiri artinya apa? Walaupun itu dari bahasa Arab, tapi para sahabat Nabi sendiri juga pernah bertanya-tanya, apa sih makna takwa itu sebenarnya? Nah, kemudian mereka bertanya kepada sahabat Nabi yang lain yang dianggap memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan mereka. Umar bin Khattab, khalifah kedua yang kita tahu ketakwaannya, kesalehannya, sempat bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa makna takwa itu? Lalu Ubay bin Ka'ab menjelaskan dengan perumpamaan yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Dia mengatakan begini, takwa itu adalah ketika kamu berjalan di jalanan penuh duri. Apakah maknanya hati-hati? Bukan. Maknanya adalah ketika kita berjalan di jalan penuh duri, maka kita memperhatikan setiap langkah kita. Di mana kaki kita menginjak, kita memastikan tidak ada duri di sana. Mungkin kita berjingkat jinjit gitu ya, untuk menghindari duri-duri yang ada. Nah, oleh karena itu sebagian penafsir menerjemahkan kata takwa yang ada di dalam Al-Quran sebagai kesadaran. Kalau kita perhatikan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia mengartikan takwa dengan takwa juga, ya akhirnya kita tidak mendapatkan makna yang sebenarnya. Karena takwa dianggap sudah diserap dalam bahasa Indonesia, sehingga ya sudah, agar kamu bertakwa seperti ayat yang kita baca tadi itu, maka puasa agar kita bertakwa. Tapi apa takwa? Nah, kalau kita lihat tafsir-tafsir atau terjemahan-terjemahan, beberapa terjemahan bahasa Inggris, maka mereka mengartikan takwa itu sebagai consciousness atau awareness atau mindfulness, yang semuanya berarti sadar, kesadaran. Dan lalu kita bertanya, apa yang harus disadari? Ada 3 hal paling tidak yang harus disadari dari ketakwaan itu. Yang pertama adalah menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita melangkah, setiap kita berbuat, kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan ini mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sadar akan keberadaan diri kita. Banyak orang yang tidak menyadari. Mungkin orang bertanya, kok harus menyadari diri sendiri? Bukannya kita sadar bahwa dengan diri kita? Iya, kita memang sadar dengan apa yang kadang-kadang kita sadar, tapi seringkali kita tidak sadar. Misalnya, paling gampang deh gitu kan ya. Misalnya kita mendengar kabar buruk gitu kan ya. Maka kita bereaksi tanpa sadar. Kita emosional. Lalu misalnya kita scrolling di sosial media gitu ya. Baca WhatsApp, baca Facebook, lalu ada berita atau ada postingan yang membuat kita emosional. Maka dengan segera kita menuliskan jawaban. Kita posting juga, kita menanggapi tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari apa yang kita katakan. Berapa hari kemudian kita nyesal. Waduh, nyesal ya saya komentar dengan emosional seperti itu. Nah, puasa itu sebetulnya adalah sarana, latihan kita untuk bisa menyadari diri dengan lebih baik. Apapun yang kita lakukan itu bisa kita sadari. Kita menyadari sense kita, rasa yang kita miliki. Kita menyadari emosi kita menyadari pikiran kita, dan kita menyadari jasad kita, diri kita, raga kita. Hal ketiga yang kita sadari adalah semesta di sekitar kita. Banyak dari kita yang tidak sadar akan keberadaan makhluk-makhluk lain, benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Itulah yang membuat kita kemudian merusak bumi, menghancurkan bumi. Karena kita tidak sadar bahwasanya kita bagian dari semesta itu. Kita bagian dari bumi ini. Kita bukan makhluk yang paling istimewa. Jargon bahwasanya kita adalah makhluk paling istimewa itu yang membuat manusia itu kemudian mengeksploitasi bumi tanpa bertanggung jawab. Kita menganggap diri kita yang paling baik, lebih baik dari binatang, tumbuhan, batu, dan benda-benda yang lainnya, maka kita berhak untuk mengeksploitasi mereka. Padahal tidak demikian. Kedudukan kita sama saja dengan mereka. Nah, ketiga kesadaran inilah yang bisa kita tumbuhkan dengan berpuasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.